Halo semuanya, halo teman-teman sekalian, dan halo Ibu dan Bapak Guru dosen Biologi Sel Farmasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Biologi Sel Farmasi akan menjelaskan tentang peran flavonoid di bidang tubuhan. Sekarang saya akan perkenalkan teman-teman kami yang ada di kelompok 3. Ini adalah anggota kelompok 3 untuk tugas besar Biologi Sel Farmasi, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Aimi Putri Nurhita dengan NIM 162211118. Lanjut ke Ilmi. Perkenalkan, nama saya Ilmina Fisasari dengan NIM 162211094. Lanjut ke Salsa. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azharwandari dengan NIM 162211049. Dilanjut ke Filbert. Perkenalkan, nama saya Filbert Siensen dengan NIM 162-21028. Boleh dilanjutkan ke Nur Farah Syarani. Perkenalkan, nama saya Nurfaya Syarani dengan NIM 162-21009. Boleh lanjut ke Cherry. Perkenalkan, nama saya Cerilia Syafa Putri dengan NIM 162-21003. Dan teman kami lagi satu yang bernama Ferendi Rizkyono dengan NIM 162-21072 tidak bisa hadir dalam pembuatan video perkenalan hari ini. Sekian dari perkenalan anggota kelompok kami akan menjelaskan mengenai bagian flavonoid dalam bidang tumbuhan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi kami kali ini. Pembahasan meliputi pengertian flavonoid, jenis-jenis flavonoid, fungsi flavonoid untuk tumbuhan, fungsi flavonoid untuk pengobatan, fungsi flavonoid untuk antivirus, cara kerja flavonoid, dan aplikasi flavonoid sebagai obat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian flavonoid. Sebelumnya, kalian pasti pernah kan makan coklat atau minum teh. Nah, semua makanan itu adalah salah satu dari sekian banyaknya makanan dan minuman yang mengandung flavonoid. Nah, flavonoid itu apa sih? Kita lihat ya. Nah, flavonoid adalah salah satu jenis metabolit sekunder dari polyphenol yang ditemukan luas pada tanaman dan makanan. Flavonoid merupakan senyawa fenol terbanyak yang dapat ditemukan di alam. Istilah flavonoid berasal dari kata flavon, yang merupakan salah satu jenis flavonoid yang terbanyak dan lazim ditemukan selain flavonol dan antosianidin. Nah, apa sih flavonol dan antosianidin itu? Tetap simak presentasi kami ya. Nah, berdasarkan tingkat oksidasinya, flavon adalah flavonoid yang terendah dan digunakan sebagai induk metanama flavon. Nah, senyawa ini adalah jenis polifenol yang memiliki 15 atom dengan konfigurasi C6, C3, C6 dengan kerangka karbon yang disebut dengan 2-fenilkromon. Sumber flavonoid. Flavonoid tersebar luas pada tanaman dalam suku Rusaceae, Papilionaceae, Labiatae, Compositae, Anacardiaceae, Apiaceae, dan Euphobiaceae. Selain itu, flavonoid juga terdapat pada jaringan palisade atau jaringan tiang pada tanaman. Dan flavonoid juga terdapat pada dinding sel, kloroplas, atau terlarut dalam sitoplasma sel tumbuhan. Tetapi flavonoid umumnya jarang ditemukan pada hewan. Apabila terdapat flavonoid dalam kotoran hewan tersebut, senyawa itu tidak berasal dari biosintesis hewan, tetapi berasal dari tanaman yang dimakan oleh hewan tersebut. Selanjutnya terdapat karakteristik flavonoid. Nah, yang pertama, flavonoid dapat memberikan warna pada tanaman. Apa sih jenis flavonoid yang dapat memberikan warna pada tanaman? Yaitu adalah antosianin. Antosianin adalah metabolit sekunder dari famili flavonoid dan dalam jumlah besar ditemukan dalam buah-buahan atau sayur-sayuran. Antosianin ini adalah senyawa bersifat amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi balik dengan asam maupun basa. Dengan asam, antosianin akan berwarna merah, dan dengan basa, antosianin akan menjadi ungu dan biru. Yang kedua, flavonoid dapat diidentifikasikan menggunakan teknik kromatografi, dan yang ketiga, flavonoid sebagai senyawa polifenol dapat larut dalam basa, dan flavonoid sendiri itu bersifat asam. Penggolongan flavonoid. Berdasarkan sifat strukturalnya, flavonoid dibagi menjadi 6, yaitu chalcone, isoflavon, katekin, flavanol, flavon, dan flavanon. Selain dari sifat strukturalnya, flavonoid juga dibagi berdasarkan beberapa kriteria loh. Dan bagian ini akan menjadi pengantar untuk bagian selanjutnya, yaitu jenis-jenis flavonoid. Silakan disimak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis flavonoid. Berdasarkan strukturnya, flavonoid digolongkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ada aglikon flavonoid. Aglikon flavonoid merupakan struktur dasar flavonoid tanpa adanya gula terikat. Aglikon sendiri merupakan komponen non-gula dari suatu glikosida. Aglikon flavonoid dibagi dalam beberapa golongan, yaitu flavon, flavonol, flavanon, isoflavon, katekin, leukoantosianin, auron, chalcone, dan dihidroflavonol. Nah, berikut merupakan struktur dari berbagai contoh aglikon flavonoid.
Selanjutnya ada flavonoid glikosida. Flavonoid glikosida adalah flavonoid yang dimana aglikonnya berikatan dengan satu atau lebih gugus gula. Flavonoid glikosida dikelompokkan menjadi dua, yaitu flavonoid O-glikosida dan flavonoid C-glikosida. Pengaruh glikosida menyebabkan flavonoid menjadi kurang reaktif dan lebih mudah larut dalam air. Dalam kenyataannya, keberadaan di alam flavonoid O-glikosida jauh lebih banyak dibandingkan dengan flavonoid C-glikosida. Flavonoid glikosida pertama adalah flavonoid O-glikosida. Pada flavonoid O-glikosida, terdapat satu gugus hidroksil flavonoid atau lebih yang terikat pada satu gula atau lebih, dan memiliki sifat yang tak tahan asam. Sifat tersebut memungkinkan terjadinya penyimpanan flavonoid di dalam sebuah vakuola sel. Ada kalanya glikosida mengalami modifikasi lebih lanjut, yaitu dengan proses asilasi. Proses tersebut merupakan proses adisi gugus asil ke sebuah senyawa. Glikosida terasilasi mempunyai satu gugus atau lebih yang berkaitan dengan asam, seperti asam asetat. Dalam hal ini, ikatannya adalah ikatan ester. Berikut merupakan salah satu contoh dari flavonoid O-glikosida, yaitu apigenin 7-O-beta. Berikut merupakan salah satu contoh dari flavonoid O-glikosida, yaitu apigenin 7-O-beta-D glukopiranosida. Flavonoid glikosida yang kedua adalah flavonoid C-glikosida. Pada senyawa ini, gula dapat terikat langsung pada atom karbon dari flavonoid. Dalam hal ini, gula terikat pada inti benzena dengan satu ikatan karbon dan memiliki sifat yang tahan asam. Ikatan tersebut terjadi pada karbon nomor 6 dan karbon nomor 8 dalam inti flavonoid. Pada senyawa ini, jenis aglikonnya sangat terbatas, yaitu isoflavon, flavanon, dan flavonol. Tetapi hanya flavon yang sering ditemukan. Jenis gula yang terikat juga lebih sedikit dibandingkan dengan flavonoid O-glikosida, seperti glukosa dan ramnosa. Flavonoid C-glikosida juga mengalami modifikasi lebih lanjut, yaitu mengalami proses asilasi pada hidroksil gula. Berikut merupakan salah satu contoh dari flavonoid C-glikosida, yaitu apigenin 8-C-beta-D glukopiranosida atau yang biasa disebut vetexin. Golongan flavonoid ketiga adalah flavonoid sulfat. Flavonoid sulfat ini mudah larut dalam air dan mengandung satu atau lebih gugus sulfat yang terikat pada hidroksil fenol atau gula. Pada senyawa ini terdapat ion bisulfat yang biasanya terikat pada hidroksil fenol yang masih bebas atau pada gula. Senyawa ini penyebarannya sangat terbatas, yaitu pada Angiospermae yang mempunyai hubungan ekologi dengan habitat air. Dan senyawa ini juga telah diidentifikasi di tumbuhan monokotil dan dikotil. Ini merupakan salah satu contoh flavonoid sulfat, yaitu persikarin. Flavonoid sulfat pertama yang telah ditemukan pada tahun 1937. Golongan flavonoid selanjutnya adalah biflavonoid. Biflavonoid adalah dimer flavonoid yang dibentuk dari dua unit flavon. Biflavonoid yang banyak diteliti adalah gingetin, isogingetin, amentoflavon, morelloflavon, robustaflavon, hinokiflavon, dan oknaflavon. Senyawa-senyawa ini memiliki struktur dasar yang serupa, tetapi berbeda pada sifat dan letak ikatan antar flavonoid. Banyak flavonoid yang sifatnya sama dengan sifat monoflavonoid pembentuknya, sehingga sukar Banyak biflavonoid yang sifatnya sama dengan sifat monoflavonoid pembentuknya, sehingga sukar untuk dikenali. Tetapi dapat dipastikan dengan cara peleburan basa atau dengan spektroskopi massa. Biflavonoid jarang ditemukan sebagai glikosida, dan penyebarannya terbatas pada gymnospermae. Ini merupakan dua contoh dari biflavonoid, yaitu amentoflavon dan hinokiflavon. Golongan terakhir dari flavonoid adalah aglikon flavonoid yang optik aktif. Sejumlah aglikon mempunyai atom karbon asimetrik sehingga menunjukkan keaktifan optik. Nah, karbon asimetrik atau C-chiral adalah atom karbon yang mengikat 4 unsur atau molekul yang berbeda. Sedangkan senyawa optik aktif adalah senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi. Yang termasuk flavonoid optik aktif adalah flavanon, dihidroflavanol, katekin, rotenoid, dan beberapa biflavonoid. Ini merupakan gambar dari struktur flavanon, dihidroflavanol, dan katekin. Berikut merupakan fungsi flavonoid untuk tumbuhan. Manfaat flavonoid antara lain untuk meningkatkan struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflamasi, mencegah keropos tulang, dan sebagai antibiotik. Menurut penelitian Kurniasari pada tahun 2006, dinyatakan bahwa sejumlah tanaman obat yang mengandung flavonoid telah dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antivirus, anti radang, anti alergi, dan anti kanker. Di antaranya tanaman peki dan meniran.
Flavonoid menarik perhatian banyak ahli genetika karena ada kemungkinan untuk menghubungkan berbagai perbedaan morfologi di antara spesies yang berkerabat dekat dalam satu genus. Misalnya, dengan jenis flavonoid yang dikandungnya. Flavonoid yang terdapat di spesies yang berkerabat dalam satu genus memberikan informasi bagi ahli taksonomi untuk mengelompokkan dan menentukan garis evolusi tumbuhan itu. Fungsi umum flavonoid untuk pengobatan. Pertama, sebagai antioksidan. Kemudian meningkatkan efek vitamin C bagi tubuh. Ketiga, mengobati alergi, infeksi virus, artritis, dan kondisi peradangan tertentu. Kemudian, memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Selain itu, meningkatkan aliran darah ke otak sehingga menjaga fungsinya agar tetap baik. Dan lalu, sebagai anti peradangan serta dapat meningkatkan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Kemudian, memicu rasa lapar, mencegah diabetes. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi flavonoid untuk antivirus. Jadi flavonoid ini sebenarnya bisa digunakan sebagai antivirus untuk beberapa virus spesifik yang nanti ke depannya akan saya jelaskan. Nah, flavonoid itu sendiri sebenarnya adalah golongan fenol terbesar dalam tanaman yang mengandung antioksidan tertinggi. Nah, flavonoid ini banyak diteliti oleh para peneliti secara in vitro maupun in silico tentang kandungan dalam flavonoid yang bisa digunakan untuk antiviral. Nah, banyak penelitian mengatakan bahwa flavonoid ini efektif untuk menangkal beberapa virus seperti virus DNA viruses, RNA viruses, dan juga picornavirus. Nah, inilah beberapa virus yang bisa menggunakan flavonoid sebagai salah satu antiviral agent-nya. Nah, yang pertama itu ada herpes simplex virus atau HSV, ada influenza, ada rhinovirus, dan juga ada coronavirus yang sekarang lagi booming karena yang mengakibatkan pandemi ini. Lalu sekarang saya akan menjelaskan aktivitas antiviral flavonoid itu sendiri terhadap herpes simplex virus. Jadi sebenarnya herpes simplex virus ini ada antiviralnya yang merupakan kategori dari nukleik asid, yaitu asikloguanosin atau asiklovir dan IDU. Nah, flavonoid ini dengan berbagai gugusnya bisa diperiksa, tetapi dia itu tidak mempunyai aktivitas yang signifikan terhadap herpes simplex virus ini. Nah, peneliti banyak menetapkan therapeutic ratio-nya itu lebih dari 4, sedangkan untuk flavonoid ini dia therapeutic ratio-nya terhadap herpes simplex virusnya itu kurang dari 4. Jadi peneliti mengatakan bahwa tidak ada efek signifikan akibat dari penggunaan flavonoid sebagai antiviral untuk herpes simplex virus atau HSV ini. Di sini bisa dibaca bahwa therapeutic ratio dari flavonoid terhadap herpes simplex virus adalah 1 yang memang jauh dari 4. Jadi bisa dikatakan bahwa efek yang diberikan oleh flavonoid terhadap herpes simplex virus ini ada, tapi tidak signifikan sehingga tidak digunakan. Tetapi jika flavonoid ini digunakan dan digabungkan dengan anti-herpetic agent yang lain, yaitu biasanya asiklovir, dia ini mempunyai efek yang simultaneous atau efek yang saling mendukung satu sama lain, sehingga bisa meningkatkan aktivitas antiviral untuk menyembuhkan herpes simplex virus ini. Lalu lanjut ke aktivitas antiviral terhadap virus influenza. Jadi flavonoid jenis apigenin dan juga oxyacyanin ada sedikit efikasi terhadap virus influenza. Tetapi balik lagi seperti dulu karena seperti perkataan saya tadi, karena ada salah satu indikator yaitu therapeutic ratio-nya yang masih tidak melebihi batas, maka flavonoid apigenin dan juga oxyacyanin ini belum diidentifikasi sebagai true antiviral agent karena therapeutic ratio-nya yang masih rendah. Lalu lanjut ke aktivitas antiviral terhadap rhinovirus. Jadi rhinovirus ini adalah virus yang biasanya menyebabkan common cold, kayak pilek seperti itu. Lalu banyak peneliti yang meneliti bahwa flavonoid ini banyak terbukti mempunyai aktivitas antiviral yang baik terhadap rhinovirus. Nah, untuk penelitian ini, letak gugus dalam flavonoid ini sangat penting untuk bisa mengetahui efikasi dari flavonoid terhadap rhinovirus ini. Sebagai contoh, flavonoid dengan gugus metoksil pada posisi 3 itu mempunyai aktivitas anti rhinovirus, dan juga flavonoid dengan gugus hidroksil pada posisi 5 ini menaikkan aktivitas anti rhinovirus itu sendiri. Lalu jika gugus hidroksil pada posisi 5 diganti dengan gugus metoksil, gugus lain yang bukan gugus hidroksil, itu tuh mengakibatkan penurunan aktivitas antiviral. Nah, bisa disimpulkan dari hal ini bahwa penentuan gugus ketiga dan kelima itu sangat penting untuk menentukan efikasi dari flavonoid ini untuk rhinovirus itu sendiri. Jadi jika gugus ketiga dan gugus kelima itu diganti dengan gugus yang lain selain metoksil, hal ini membuat efikasi dari antiviral
antiviral dari flavonoid ini untuk rainforest itu jadi berkurang seperti itu. Lalu contoh flavonoidnya itu bisa dilihat ada chrysophenol B, chrysophenol C, axilarin, dan 3 methoxylated flavones. Lalu sekarang saya akan bahas mengenai aktivitas antiviral terhadap coronavirus yang memang sekarang lagi booming banget akibat dari pandemi ini. Jadi, banyak peneliti mengatakan bahwa ada potensial dari flavonoid ini bisa digunakan sebagai antivirus untuk terhadap virus corona itu sendiri. Jadi, flavonoid ini mempunyai imunomodulator yang bagus dan aktivitas antiinflamasi yang tinggi untuk mengurangi aktivitas inflamasi sitokin. Jadi dapat diketahui bahwa terdapat persentase yang tinggi meninggalnya pasien dengan COVID-19 itu adalah karena badai sitokin. Nah, dengan digunakan flavonoid ini untuk menjadi obat untuk penderita COVID-19 ini tuh mengurangi inflamasi dan juga mengurangi badai sitokin sehingga bisa digunakan untuk meredakan antiinflamasi side effects dari COVID-19. Lalu flavonoid quercetin dan luteolin ini sangat menjanjikan untuk mengurangi memburuknya COVID-19 pada pasien yang mengidap obesitas dengan cara meningkatkan metabolisme lipid. Nah, penelitian menunjukkan bahwa flavonoid ini mempunyai keamanan yang tinggi dan tidak ada efek samping akibat penggunaan dari flavonoid yang berlebihan. Dapat kita ketahui bahwa ada beberapa obat yang dipercaya dapat meredakan efek samping dari COVID-19 seperti oseltamivir, itu terdapat beberapa efek samping yang memang membahayakan bagi para pasien sehingga di-stop akhirnya penggunaannya. Dan sedangkan flavonoid ini tidak mempunyai efek samping sehingga itu merupakan salah satu kunci yang sangat penting karena jika digunakan dengan jangka panjang tidak akan menimbulkan efek yang memang akan memperparah kondisi para pasien. Sekian dari saya lanjut ke teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya mengenai cara kerja flavonoid. Flavonoid pada beberapa tumbuhan diketahui memiliki sifat antibakteri, di mana menurut Nuzaifa et al., flavonoid mampu melepaskan energi transduksi terhadap membran sitoplasma bakteri dan menghambat motilitas bakteri. Nah, flavonoid bekerja sebagai antibakteri memiliki beberapa mekanisme kerja atau cara kerja. Yang pertama, menghambat sintesis asam nukleat. Dalam menghambat sintesis asam nukleat, cincin A dan B senyawa flavonoid berperan penting dalam proses interkalasi atau ikatan hidrogen, yakni dengan menumpuk massa asam nukleat sehingga menghambat pembentukan DNA dan RNA. Nah, hasilnya nanti akan menyebabkan kerusakan permeabilitas dinding sel. Mekanisme lainnya dikemukakan oleh Di Carlo et al. 1999 dan Estrella et al. 1995, bahwa gugus hidroksil pada struktur flavonoid mengakibatkan perubahan komponen organik dan transport nutrisi yang akhirnya menimbulkan efek toksik terhadap bakteri. Selanjutnya, mekanisme yang kedua atau cara kerja yang kedua yaitu menghambat fungsi membran sitoplasma. Dalam menghambat fungsi membran sitoplasma, sel flavonoid akan membentuk senyawa kompleks dari protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri. Lalu kemudian diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler bakteri tersebut. Nah, penelitian lain menyatakan mekanisme flavonoid menghambat fungsi membran sitoplasma ini dengan cara mengganggu permeabilitas membran sel dan menghambat ikatan enzim seperti ATPase dan fosfolipase. Selanjutnya cara kerja yang ketiga, yaitu menghambat metabolisme energi dari bakteri. Dalam menghambat metabolisme energi dengan menghambat penggunaan oksigen oleh bakteri, yaitu dengan mencegah pembentukan energi pada membran sitoplasma dan menghambat motilitas bakteri yang berperan dalam aktivitas antimikroba dan protein ekstraseluler. Nah, flavonoid juga menghambat pada sitokrom C reduktase sehingga pembentukan metabolisme terhambat dan dibutuhkan bakteri untuk biosintesis makromolekul sehingga jika metabolisme terhambat maka molekul bakteri tersebut tidak akan berkembang sehingga dapat tidak bisa berkembang menjadi molekul yang kompleks. Selain itu dalam flavonoid juga terdapat senyawa fenol yang dapat mengganggu pertumbuhan bakteri. Selanjutnya di sini saya, Salsabila Azahra dengan NIM 1622149 akan mempresentasikan tentang aplikasi flavonoid sebagai obat herbal. Sebentar.
Yang pertama itu ada rosella. Di dalam bunga rosella ini terkandung senyawa golongan flavonoid yang bernama antosianin. Antosianin ini juga dapat berperan sebagai antioksidan alami yang mampu menghambat radikal bebas serta mencegah degeneratif sel dan juga penyakit-penyakit lain. Dan manfaat lain dari antosianin antara lain adalah yang pertama melindungi lambung dari kerusakan, yang kedua menghambat sel tumor, yang ketiga meningkatkan kemampuan penglihatan, yang keempat mencegah penyakit jantung. Dan adapun penerapan untuk flavonoid yang ada di rosella ini ada dalam suplemen dari HPAI ini dan juga yang bisa kita lihat dari gambar itu sendiri. Lanjut, yang kedua ada apel. Di dalam apel ini sendiri terdapat senyawa flavonoid yang bernama quercetin. Quercetin dapat ditemukan di makanan nabati seperti sayuran hijau, tomat, buah beri, dan juga brokoli. Atau bisa juga disebut sebagai pigmen tumbuhan, yang biasa ditemukan di buah-buahan dan sayuran yang akan kaya nutrisi. Manfaat quercetin sendiri adalah yang pertama, mengurangi peradangan, yang kedua mencegah alergi, yang ketiga mendukung kesehatan jantung, yang keempat membantu mengurangi rasa nyeri, yang kelima meningkatkan daya tahan tubuh, yang keenam ada melawan kanker, yang ketujuh melindungi kesehatan kulit. Dan penerapannya terhadap suplemen dan obat herbal itu sendiri, yang pertama itu ada cuka apel yang biasa dibuat untuk kosmetik dan lain-lain, dan yang dua gambar lainnya itu ada suplemen yang dibuat oleh quercetin itu sendiri. Lanjut, habis itu ada buah sirsak, di mana buah sirsak ini terkandung flavonoid yang bernama acetogenin. Acetogenin ini bersifat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin adalah kumpulan senyawa aktif yang mempunyai aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat transport ATP atau energi yang biasa dibutuhkan untuk sel kanker berkembang. Dan dengan tidak adanya energi itu, maka sel kanker akan tidak berkembang lagi dan lama-kelamaan akan mati. Dan penerapannya itu bisa kita lihat ada dari Sido Muncul itu suplemen dari sari daun sirsak dan juga satunya yang lain. Yang keempat itu ada belimbing wuluh, di mana belimbing wuluh ini mempunyai flavonoid yang mempunyai efek antimikroba. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam buah belimbing wuluh ini merupakan senyawa flavonoid dengan golongan dihidroflavonol. Flavonoid di dalam belimbing wuluh ini juga mempunyai kemampuan antimikroba dengan cara melisiskan dinding sel dengan gumpalan protein sehingga lapisan lipid membran sel bakteri akan rusak. Dan untuk penerapannya sendiri ada juga dibuat sebagai sirup. Seperti yang bisa kita lihat itu ada sirup dari belimbing wuluh. Yang kelima itu ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini mempunyai golongan flavonoid yang bernama isoflavon. Isoflavon ini merupakan zat fitoesterogen atau zat yang biasanya dibilang memiliki sifat dan cara kerja yang menyerupai hormon esterogen. Selain menjadi antioksidan yang kuat, isoflavon juga mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan resiko penyakit kronis. Yang kedua, membantu mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, memperkuat tulang. Yang keempat, meringankan gejala menopause. Yang kelima, meningkatkan fungsi otak, yang keenam mengurangi gejala Alzheimer. Dan untuk penerapannya sendiri itu bisa kita lihat ada susu kacang kedelai dan juga suplemennya dalam obat herbal itu ada seperti yang bisa kita lihat dalam gambar 2 di kanan. Sekian presentasi kelompok 3 Pixel mengenai peran flavonoid dalam tumbuhan, dan untuk pertanyaan bisa ditaruh langsung di kolom komentar YouTube kami, dan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kan? Yeay.